Kembali lagi bersama kelas Bahasa Indonesia dengan Ibu Elva Lasmana MPD. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini adalah mengidentifikasi isi dan sistematika dalam surat lamaran. Oke, baiklah Anda semua. Berikut adalah sistematika surat lamaran yang harus ada di dalam surat lamaran. Nah, pertama yang harus ada dalam surat lamaran adalah tanggal pembuatan surat, di mana penulisannya nanti tanggal surat ditulis pada pojok kanan atas, tanggal surat diawali dengan penulisan nama daerah atau tempat pembuatan surat yang diikuti tanda koma. Setelah itu, tuliskan tanggal bulan dan tahun tanpa diakhiri dengan tanda titik atau tanda baca lainnya. Dan yang terakhir ingat, di setiap awal kata nama daerah dan bulan ditulis dengan huruf kapital. Sebagai contoh, Padang 4 September 2024. Berikutnya, sistematika yang kedua, perihal dan lampiran. Cara penulisannya, perihal atau pokok surat ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata. Sedangkan lampiran ditulis jika ada berkas yang diikut sertakan gunanya untuk menguatkan surat lamaran. Seperti contoh, perihal titik 2 lamaran pekerjaan, lampiran 1 rangkap. Selanjutnya yang ketiga adalah alamat surat. Cara penulisannya yang pertama tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, penulisan yang terhormat disingkat dengan kata YTH dan diikuti tanda titik. Yang ketiga, penulisan PT tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat, penulisan nama instansi diawali dengan huruf kapital di setiap awal kata. Yang selanjutnya, penulisan kata jalan, nomor tidak boleh ditulis secara pendek, namun ditulis secara lengkap. Dan selanjutnya, nama kota dapat ditulis sejajar dengan jalan atau dapat juga ditulis di bagian bawahnya. Seperti contoh, YTH titik Kepala Personalia PT Mulia Sentosa, Jalan Mutiara nomor 211 Padang. Nah, selanjutnya salam pembuka. Di salam pembuka ini diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh, dengan hormat. Oke, selanjutnya sistematika dalam surat lamaran adalah alinea pembuka. Dalam alinea pembuka ini ada 2 informasi yang kita peroleh, yaitu berdasarkan iklan dan inisiatif sendiri. Nah, berikut adalah contoh dari berdasarkan iklan. Seperti kalimatnya, berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Singgalang tanggal 15 September 2014 tentang lowongan pekerjaan teknisi, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Yang kedua, berdasarkan inisiatif sendiri. Kalimatnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, selanjutnya sistematikanya adalah bagian isi. Nah, di bagian isi ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian identitas. Nah, di bagian identitas ini langkah penulisannya, penulisan nama identitas seperti nama, tempat, alamat, dan pendidikan, huruf awalnya ditulis huruf kecil. Sedangkan nama orangnya seperti Diana Widya SH ditulis di awal katanya huruf kapital. Begitu juga dengan tempat, alamat, dan pendidikan. Bagian isi selanjutnya yaitu tujuan dan maksud. Nah, maksud dari tujuan dan maksud di sini merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat lamaran. Seperti contoh, berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi staf graphic designer yang Bapak Ibu pimpin. Selanjutnya, sistematika bagian isi. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta. Setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Seperti contoh, 1. Fotokopi ijazah, titik koma, fotokopi kartu tanda penduduk, titik koma,
Pas foto ukuran 3x4 titik. Nah, selanjutnya sistematikanya yaitu bagian penutup. Diisi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar kepada instansi yang dituju, yaitu dengan menggunakan kata yang sopan santun. Seperti contoh, demikianlah surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. 2, 3. Sistematika selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Seperti contoh, hormat saya, koma. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini adalah bagian terakhir dari sistematika surat lamaran, yaitu tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu ditulis di bawahnya nama lengkap. Seperti contoh, tanda tangan Nitriana Savitri. Nah, tiba waktunya kita melakukan latihan. Berikut latihan mengenai sistematika surat lamaran. Selamat berlatih Ananda semua. Oke Ananda semua, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.